Oke teman-teman, welcome back to this channel Brilliant Trading System. Sudah lama sekali ya. Terakhir kita sudah membuat beberapa video dalam potongannya, namun untuk analisis, kalau saya tidak salah, the last analysis kita buat di dalam YouTube kita, yaitu di line sini di 16 Oktober ya. Sudah lama sekali kita tidak melakukan update karena saya juga terfokus dengan beberapa program. Di sana ada one on one, kemudian masterclass 02 yang sudah berjalan juga dalam beberapa bulan ini. And sorry untuk YouTube, sehingga saya baru bisa sempat untuk menyapa dan juga baru kembali dapat mengupdate analisis pair yang teman-teman sangat cintai, yaitu XAUUSD. Di Indonesia sangat populer. So why this happen, I don't know. But inilah dia line terakhir yang sudah kita buat, dan memang inilah kenapa saya sampaikan di last analysis adalah belum sebenarnya dia akan reversal dan akan ranging terlebih dahulu begitu lama. Kemudian setelah berjalan satu bulan lebih, oke, barulah dia menuju ke back to the low range area yang juga sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Untuk melihat ini semua ada korelasi dan panjangan dari before yang begitu lama dari beberapa bulan. Oke, Mr. Brilliant, kenapa kok lama sekali analisanya dari beberapa bulan dan baru sekarang terjadi reversal dan sebagainya? That is price action. Ya, jadi dia harus diikuti before, after dan lain sebagainya, dan dia tidak instan terjadi. Terkadang teman-teman melihat ini ada candle daily, time frame daily, maksud saya weekly, daily, H4. Itu akan mengambil masa untuk menjadikan suatu master pattern itu terbentuk, high impact pattern itu terbentuk di dalam range to be range dan membentuk suatu pergerakan. Dan juga untuk spesial kali ini saya akan sekalian meng-close position di beberapa position dengan menggunakan analisa yang sudah kita sampaikan, and then untuk agar teman-teman melihat bagaimanakah sebuah perjalanan panjang dengan analisis ilmu pengetahuan in the present time. Ya, karena yang kita butuhkan adalah present time price action analysis. Ini adalah last terakhir, dan apa yang sudah saya sampaikan before sebelumnya kita saksikan di cuplikan video analisis sebelumnya. Silakan. Harga di dalamnya, kemudian untuk daily, weekly, dan monthly masih meliding pergerakan, yaitu dominan bearish tanpa ada bullish. So nanti everything dari dalam monthly dia akan membentuk pullback area karena dia harus melengkapi pergerakan patternnya, yaitu A, B, and then masih jauh sekali belum ya. Apakah and then teman-teman yang ada di masterclass, bila saya tandakan like this and then like this, ya teman-teman sudah bisa mengerti bahwa terdapat ada efisiensi level area yang berada di sini. Oke, kemudian daily pun juga mengalami fill shadow efisiensi, and then dia bisa melakukan sedikit penurunan and then go pullback ya. Maka ketika fenomena berada di seperti ini, masuklah dengan keadaan risk and reward yang baik untuk account kalian punya plan. Baik menggunakan baik kalian berscalping ataupun intraday, silahkan, tetapi jangan dulu terlalu panjang. Seperti tetap juga temanya jangan terlalu panjang, dikarenakan apa? Dikarenakan ini belum sangat benar-benar bisa kita menjadikan acuan untuk go more swing panjang sekali ya, dikarenakan ini belum selesai teman-teman, belum ada selesai. Oke, itu beberapa potongan videonya analisa kita, yaitu di 1 bulan sebelumnya, artinya 4 minggu yang lalu, 16 Oktober. And then hari ini, today adalah 16 November. Dia mengisi efisiensi area, kemudian ini yang sudah saya tandakan. Teman-teman yang ada di masterclass sudah paham apa yang harus dilakukan dengan keadaan seperti itu. Oke. Kemudian dia mengefisiensi zone area yang sudah juga saya tandai, and then dia waktu kita menganalisa di sini saya katakan ini belum akan benar-benar reverse, maka dia akan menyelesaikan perjalanannya and then finally sampai di sini. Oke. And then berikutnya cuplikan video sebelumnya juga saya sampaikan, perhatikan. Sementara waktu market ini akan bisa range, berada di dalam range ini cukup lama, and then di dalam range H4 nya juga nanti akan berada cukup lama. So jangan terlalu euforia untuk melihat market ini akan pembalikan begitu cepat ataupun dan lain sebagainya. Jangan dulu, ikuti price action yang
terjadi, dan disitulah kemampuan kalian dapat membaca baik dengan menggunakan indikator ataupun price action. Disitulah kalian dibutuhkan pemahamannya. Ya, itu cuplikannya saya tampilkan. Agar apa? Agar beginilah melihat update untuk berikutnya dari The Last Analysis. Problemnya adalah saat ini, oke Mr. Brilliant, saya sudah mengikuti banyak grup signal, banyak grup analisa, kemudian saya juga sudah melihat video analisa dari Mr. Brilliant dan lain sebagainya di dalam trading system YouTube ini. But kenapa saya selalu tidak bisa memanfaatkan zona-zona area yang sudah disampaikan tersebut? Seperti yang saya sampaikan di sini, dia belum selesai, belum akan menjadi reverse, and then dia finally turun. Kemudian saya sampaikan juga setelah berikutnya juga dia akan membentuk trading range dan akan tertahan begitu cukup lama, oke, dari 19 Oktober, kemudian terus sampai saat ini di 31 Oktober, artinya per 1 bulan penuh dalam area ini market bergerak ranging, oke, perhatikan di situ, market bergerak ranging begitu lama, and finally terjadi. Inilah apa adanya before dan after yang sudah kalian lihat. And problemnya adalah kenapa kalian tidak bisa mengambil meskipun sudah ada beberapa analisa dan beberapa signal yang sudah kalian ikuti di grup A, grup B, tapi berujung MC, MC, dan MC. Because of what? Jangan-jangan analisa yang disampaikan itu benar, tetapi teman-teman tidak mampu membaca price action in the present time dan tidak mampu bagaimana sebenarnya cara mengambil eksekusi dengan menggunakan supply dan demand, price action, Wyckoff theory, Dow theory, apapun yang kalian gunakan. Bila kalian tidak memiliki pemahaman yang sempurna, itu sangat berbahaya. Karena apa teman-teman? Karena quote yang sering saya sampaikan di beberapa forum bahwa setengah pemahaman itu berbahaya. Setengah pemahaman itu berbahaya, bahkan lebih berbahaya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini adalah your account. Ini bukan permainan, dan semua ini adalah ilmu pengetahuan. Bukan untuk seru-seruan, ikut-ikutan, dan lain sebagainya. Tidak. Kemudian kalian menganggap ini adalah pergerakan yang cepat kaya, besok beli Lamborghini dan lain sebagainya. No. Flexing dari beberapa oknum itu yang akan merusak psikologi kalian. Terkadang masternya tidak pernah MC, kalian MC. Oke, kalian mengikuti A, B, C, padahal sebenarnya tidak bisa disamakan antara satu dan lainnya karena goals-nya berbeda, balance-nya berbeda, equity-nya berbeda, oke? Style tradingnya pun juga berbeda, oke? So, saya tidak akan berkata banyak bahwa ini benar-benar semuanya sudah terjadi, and then dia mengisi efisiensi di sini, kemudian tidak ada satupun price yang mampu menembus harga di bawah ini, and then market berkembali ke dalam rangingnya, and then terbentuklah sebuah price action di dalamnya sini, ya. Ini adalah satu cycle pergerakan dia yang terjadi, ditutup dengan ending diagonal, and then pullback A, B, C, kemudian tidak mampu membentuk higher high dan tidak dapat menembus key level to the next direction, and then dia ranging terlebih dahulu. Setelah ranging, teman-teman juga sudah mengetahui bahwa akhirnya finally market ini tertahan di sini, and then tidak lagi membentuk lower low. Dan ini sebenarnya sudah kita sering melakukan analisa di dalam market, di dalam komunitas kita ya, di dalam masterclass one on one, dan di dalam analisa mingguan dan sesi ngopi bersama teman-teman trader, brilliant trader di sana, bahwa deep retest memang akan terjadi because of what, di sana terdapat rules breakout dan second movement. What is rules breakout dan second movement, SNR dan lain sebagainya. Ini semuanya tidak bisa simple teman-teman. Kenapa saya sampaikan tidak bisa simple begitu? Bukan kami tidak ingin menjelaskan dan lain sebagainya, tetapi tadi ya, setengah pemahaman itu berbahaya dan dia membutuhkan benar-benar kejelasan yang sangat baik. Let's say katakan kalian mempelajari support dan resistance. Tidak salah, support dan resistance itu benar secara metode. Tetapi pada saat kalian melihat oke, di sini support, kalian buy, and then market turun. Betul? Nah, kemudian kalian letakkan TP in between lah. Let's say katakan areanya kalian letakkan TP di resistance ini. Oke. Kemudian kalian buy di sini, and then market belum sampai TP, and then stop loss. Oke, baik. Kemudian setelah di bawah, oke, kalian mau buy, kalian tidak berani. Kenapa? Karena kalian tidak mampu melihat behavior dan membaca price action in the present time. Kemudian kalian lihat lagi di sini, oke, ada resisten, kalian sell, market makin naik. Di sini ada resisten, kalian sell, market makin naik. Oke, perhatikan. Di sini oke, di sini ada supply, base area, and bla bla bla, swap zone, apa semua, and then terjadi breakout. Terakhir kalian melihat di sini, oke, ada resisten, peak level dan lain sebagainya, QM area, whatever do you gunakan di dalam pemahaman kalian, and then finally naik.
Apabila kalian punya stop loss, ini adalah conservative loss yang begitu besar dan range ini begitu besar teman-teman. Tidak bisa kalian akan menghalau pergerakan seperti ini ya, 800 pip dan sekarang sudah mencapai ke 1400 pip menuju ke beberapa pips berikutnya. And then finally ujungnya apa? MC dan MC. Sampai kapan kalian akan menyelesaikan seperti ini? And then kalian lihat lagi, oke, di sini ada resisten, kalian sell lagi kemarin, and then finally market naik lagi dan floating. Ya, bukan berarti pemahaman ini salah, tetapi support dan resisten itu benar. Hanya jangan-jangan ada beberapa hal yang memang kalian tidak ketahui tentang apa itu support resisten, apa itu supply dan demand, apa itu Dow theory dan lain sebagainya ya. Begitupun kalau kita lihat sebaliknya, pada saat market ini naik turun. Oke, di sini demand area. Look, demand area. Oke, buy ya. Kemudian kalian letakkan TP di mana? Sini. And then market baru naik sebentar, turun. MC, stop loss. Akhirnya depo lagi dan depo lagi. Oke, ini support buy lagi. Belum sampai TP, stop loss lagi. And then terus berulang-ulang seperti itu, because kalian tidak memiliki pegangan teguh yang kalian pahami. Kalian ikut-ikutan mencari buy di mana, sell di mana, buy di mana, sell di mana, tidak tahu exit point, tidak tahu direction, tidak tahu kemana hala tuju pergerakan market itu in the present time. Oke, bisa dipahami ya. Itu adalah beberapa kegelisahan-kegelisahan yang ada. Karena seperti saya sampaikan di beberapa video, TP gelisah, kemudian stop loss gelisah dan lain sebagainya. Break even pun gelisah, semuanya gelisah. Nah, ini ada the last analysis yang kita buat. Setelah saya sampaikan dia akan mengisi yang disebut dengan efisiensi area, kemudian ditutup dengan ending diagonal like this, kemudian dia naik ke atas. Ya, dia menuju 161, tidak mampu menembus 261 and then pull back in the range area yang sudah saya sampaikan juga. Dia bergerak di dalam range area beberapa bulan. Oke. Lama sekali teman-teman, and then dia pullback kembali deep retest, yang mana deep retest ini sudah kita screening begitu lama dan kita pantau dia melalui pergerakan higher time frame dan lain sebagainya dengan menggunakan disiplin keilmuan yang sudah kami ramu di dalam Brilliant Trading System ini, dan kita tidak kaget lagi di dalam deep retest, and finally sekarang market ini bergerak. Sekarang look at here, ini ada sebuah zona base ya, dia adalah zona membentuk rally, base rally di mana? Oke, kalian sell, no reason. Di sini, kalian sell, no reason. Tidak ada problem sebenarnya untuk sell dan buy untuk scalping. Tetapi untuk dalam beberapa pergerakan panjang yang saya sampaikan di sini, waktu market terakhir di sini saya sampaikan, jangan dulu mengambil posisi buy untuk swing yang begitu panjang. Jangan dulu mengambil posisi sell yang juga untuk begitu panjang. Tetapi dia akan bergerak di dalam range-nya, dan sekarang sudah terbentuk range-nya. Ya, ini sangat melelahkan teman-teman bila kalian tidak mengetahui konteks market. Orang menyampaikan follow the trend, tapi kalian tidak tahu bagaimana cara membaca tren. Yang akhirnya sekarang muncul tren yang ada MC, dan MC. Oke, ranging MC, trending MC. So, apa yang dicarilah nih? MC, depo, dan terus begitu terus saja. But ini hanya sekedar sharing, tetapi itu adalah account kalian, itu equity kalian. Kami tidak bisa melakukan apa-apa. Yang kami bisa lakukan hanyalah sharing dari beberapa forum yang ada, sehingga at least kita dapat melihat apa kepentingannya dan bagaimana style trading yang kita gunakan, dan sekarang market ini berada di sini. Oke, selama ini tidak pernah ada penurunan, maka tidak akan pernah dia akan mengalami penurunan. Ya, selama tidak ada reason untuk penurunan, maka dia tidak bisa mengalami penurunan. Kemudian di sini muncul sebuah high impactful pattern juga yang terjadi, yang sudah saya sampaikan juga begitu lama, mulai dari analisa beberapa, boleh cek beberapa videonya, and then kita mendapati buy area di sini cukup besar sampai saat ini, dan hari ini saya akan meng-close position tersebut dari beberapa account yang kita miliki, dan juga ada beberapa small account, ada beberapa big account untuk swing yang juga perjalanan ini pun juga terjadi, and finally breakout, kita mengikuti momentum yang disebut dengan momentum analysis dengan menggunakan rules breakout, second movement dengan big high impactful pattern, yaitu triple bottom. Mana yang disebut dengan triple bottom? Look at this. Triple bottom sebenarnya lebih detail untuk saya sampaikan, bahwa ini disampaikan di dalam beberapa chapter kita, bahwa triple bottom itu like this ya. Oke. Nah, behaviornya adalah seperti ini. Saya tidak ingin menjelaskan, tetapi penjelasan ini haruslah sampai sempurna, tidak bisa setengah-setengah teman-teman. Nanti mana lihat seperti ini buy, begini seperti ini sell dan lain sebagainya, bukan seperti itu ya. Tetapi ada beberapa SOP dan ketentuan yang sudah kita miliki secara standar.
Dan sekarang saya akan munculkan account di mana kita mendapati position buy di sini. Oke, alhamdulillah. Ya, kita mendapati posisi buy di sini, and then sudah berjalan sampai di sini. Bergerak sekitar 1600 sampai 1500 in between. Dan hari ini kita akan close position tersebut. Setelah itu baru nanti kita akan melakukan recap bagaimana bentuk pergerakan berikutnya ya. Ini dia, saya akan munculkan terlebih dahulu ya. Oke, baiklah, ini adalah gold yang sudah kita dapati sesuai dengan apa yang kita sebut tadi. Kita analisis bahwa kita mampu berhasil menangkap triple bottom high impact full pattern deep retest rules breakout second movement. Kemudian kita menangkap beberapa untuk yang paling tinggi di sini. Kita sekarang berada dalam floating di 1200 pip. Oke, alhamdulillah. And then kita ada 3 posisi di sini dengan beberapa lot size di sini. Oke, di 1.51, 1.51. Kemudian terakhir di sini saya adding lagi posisi. Kemudian kita entry di sini di tanggal 3 November ya. Artinya perjalanan ini sudah berjalan dalam beberapa minggu. Oke, like this ya. Oke, ini di daily. Kita perhatikan di weekly. Kita dapati satu candle, big candle. Kemudian next candle lagi, big candle lagi yang ada di sini. And bila kita perhatikan risk and reward dari stop loss pertama yang kita ambil. Oke, kita bisa perhatikan di sini. Oke. Dengan hanya meresikokan 200 pip, kita mampu menghold position ini, tentunya dengan jam terbang dan pengalaman ya, mentality dan juga keilmuan, barulah dia akan bergerak selaras dengan yang kita harapkan, teman-teman. Oke, di sini kita dapati saya sudah break even di posisi di bawah shadow weekly minggu yang lalu ya. And then kita dapati risk and reward yang juga bergerak bersamaan dengan momentum analisis ini dengan high impact full pattern ya, triple bottom. Semua ini saya tunjukkan bukan berarti kita paling hebat, kita paling baik dan lain sebagainya, tidak. Ini untuk motivasi kepada teman-teman bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa kita pegang kecuali adalah ilmu pengetahuan ya. Kecuali ilmu pengetahuan tidak ada yang bisa kita pegang untuk bersamaan dalam trading ini dengan risk 1:1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, dengan 1:5 posisi ini berakhir kita hold. Dan hari ini oke, special for you, kita akan close position ini. Oke, kita sudah mendapati lebih kurang sekitar 5.000 US dollar, tentunya dengan risk and reward yang sudah kita miliki ya, sesuai dengan hitungan dan semuanya. Oke, yang ini kita akan close terlebih dahulu, yang paling atas. Alright, and then saya akan sisakan satu saja untuk yang ini. Dengan 1 poin kita juga mendapati luar biasa, ada banyak sekali. Kita akan close position ini. Baik, and the last ini saya akan mengikuti price actionnya dengan cara kita break even terlebih dahulu di sini, dan saya akan berniat untuk close manual untuk sampai mengikuti market ini pergi jauh, makin tinggi, terus kita ikuti apapun nanti dia menjadikan reversal atau apa, maka nanti kita tinggal lihat ya. Ini adalah cuplikan dari kita sudah melakukan close position, teman-teman, dan ini diambil dari tanggal 3 ya, kalau saya tidak salah, tanggal 2. Oke, kita ambil dari tanggal 2 dan tanggal 3 di bulan 11 dan sampai saat ini. Itu cuplikannya. Jangan sampai salah mengartikan ini untuk bahwasanya oh ini untuk sombong-sombongan dan lain sebagainya, tidak. Hanya untuk mengkorelasikan beberapa besaran pergerakan setelah melakukan analisis. Ini semua adalah buah kesabaran. Buah dari kesabaran adalah sebuah perjalanan yang panjang, yang mana perjalanan yang panjang itu akan membantu kita bekal ya untuk beberapa lama. Buah dari kesabaran, buah dari pemahaman yang sempurna dan lain sebagainya.
karena tidak ada sebenarnya yang menyuruh kalian untuk banyak entry dan mengalami kekayaan dengan cara cepat. Itu semuanya adalah flexing yang akan merusak pikiran Anda. So saya harap let's move, change your mind, okay? Think how the way change how the way you think untuk pergi ke depannya lebih baik bersama financial market ini. Tidak harus bersama kami, kepada siapapun Anda nyaman dan Anda memahaminya, silahkan lakukan. Ada banyak sekali metode, ada Dow Theory, Elliott Wave dan semua segala macam indikator dan lain sebagainya, tidak ada yang salah. Tetapi selama Anda tidak mengerti bagaimana sebenarnya price ini bekerja dan apa yang sebenarnya yang kita lihat di sini, maka ini tidak akan menjadikan keadaan menjadi lebih baik, tetapi akan menjadikan keadaan yang lebih buruk. Oke, sekarang finally ini dalam H1 dia sudah membentuk range kembali, tidak ada reverse yang kita lihat. Kemudian H4 juga demikian, maka teruslah berhati-hati. Nanti dia akan membentuk patahan di beberapa area berikutnya. Kemudian nanti akan dia membentuk trading range di bulan Desember, sebelum nanti akan masuk ke dalam the last kuartal akhir dalam tahun ini. Market ini akan membentuk range terlebih dahulu, and then baru dia akan membentuk sebuah trend dan berikutnya bisa ikuti. Dan hati-hati nanti pada saat mulai turun ataupun naik, jangan FOMO, perhatikan price actionnya, lakukan entry dengan bijaksana dan jangan pernah merush sebuah position sehingga menghasilkan MC dan MC. Inilah perjalanannya. Thank you so much sudah yang menyaksikan, dan inilah beberapa posisi kita yang lainnya juga dari beberapa indeks dan beberapa account lainnya. Semoga bisa menjadi motivasi, dan ini saja yang bisa saya sampaikan. Gold ini masih bisa terus akan naik dan naik. Semua penurunan adalah pullback dan deep retest juga bisa akan terjadi. Silahkan update karena pergerakan ini begitu panjang, dan nanti in the last of quarter di Desember, pertengahan dan awal-awal Desember dan pertengahan di open new monthly candle, kita akan bertemu kembali dengan the next analysis. Semoga teman-teman dapat mendapatkan gerakan gold berikutnya untuk yang lebih besar dan lebih panjang sehingga dapat grow equity dan account ini. Ya, terima kasih, itu saja dari kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan see you next time, and I'm out. This is the last analysis. Hati-hati selama belum ada pembalikan, dan tentukan di mana Anda exit, because exit is more important, direction is more important dibandingkan entry itu sendiri. See you next time. Bye bye.